Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusef Fria PS, SE MAK TRQ CTA CAT selaku dosen pembimbing 1, dan juga kepada Bapak Mulya Nasution SEMM selaku dosen pembimbing 2 atas bimbingan, arahan, serta bantuannya sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kuntum Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 1417020007 dengan program studi D3 Keuangan Perbankan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Penggunaan Sistem Application and Product in Data Processing atau SAP dalam pencatatan akun payable pada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, dan juga metodologi penulisan. Yang kedua yaitu mengenai tinjauan pustaka yang terbagi menjadi dua, yaitu mengenai hutang dagang dan juga SAP. Yang ketiga yaitu profil perusahaan PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Yang keempat mengenai pembahasan di mana terdapat 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu mengenai akun payable pada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Subbab yang kedua yaitu mengenai prosedur pencatatan akun payable pada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Subbab yang ketiga yaitu mengenai keunggulan penggunaan sistem application and product in data processing atau SAP pada akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Dan subbab yang keempat yaitu mengenai kendala penggunaan sistem application and product in data processing atau SAP pada akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Selanjutnya kita memasuki latar belakang. Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan revolusi industri 4.0 untuk membangun industri manufaktur guna mampu berdaya saing secara global. Revolusi industri 4.0 akan berlangsung selama abad ke-21 dan berdampak pada persaingan industri di Indonesia yang akan semakin ketat. Dengan adanya persaingan tersebut mendorong perusahaan untuk memperbanyak inovasi di tengah ketatnya persaingan. Inovasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan pada saat ini yaitu melalui pemanfaatan teknologi dan efisiensi proses produksi. Dalam menghadapi persaingan semakin ketat, perusahaan memerlukan suatu sistem informasi yang terintegrasi dan otomatisasi proses bisnis yang berhubungan dengan proses produksi dan distribusi perusahaan. Oleh karena itu, salah satu sistem informasi yang mampu menjawab solusi tersebut ialah Enterprise Resource Planning atau ERP. Salah satu jenis ERP yang SAP sebagai software pembantu manajemen perusahaan juga menyediakan penyajian data secara real time. Hal ini mampu mendukung operasional perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Pada perusahaan manufaktur terdapat beberapa elemen yang menunjang proses bisnis perusahaan melalui sistem yang terintegrasi. Selain dibutuhkan proses produksi, dibutuhkan pula aktivitas jual beli serta utang piutang yang dapat menambah pendapatan serta memperoleh keuntungan guna memperlancar arus kas atau cash flow. Dalam akuntansi, utang piutang dikenal dengan istilah akun receivable dan akun payable. Akun payable pada perusahaan berkaitan langsung dengan transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara berkala untuk memeriksa dan membayarkan hutang dagang guna mengurangi beban perusahaan. Dalam proses pencatatan hutang, seringkali terjadi kehilangan data sehingga
berdampak pada lambatnya proses pembayaran. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir saya yang berjudul Penggunaan Sistem Application and Product in Data Processing atau SAP dalam pencatatan akun payable pada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan mengenai System Application and Product in Data Processing atau SAP. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Sistem Application and Product in Data Processing pada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pencatatan akun payable pada PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Yang keempat yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Sistem Application and Product in Data Processing pada akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan Sistem Application and Product in Data Processing atau SAP pada akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Selanjutnya yaitu ke metodologi penulisan. Metodologi yang digunakan oleh penulis yaitu terdapat dua, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yaitu suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini penulis menggunakan dua teknik, yaitu teknik observasi maupun teknik wawancara. Yang selanjutnya yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap bacaan-bacaan, buku-buku, literatur-literatur, laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, mengenai akun payable. Pengertian dari akun payable atau utang dagang didefinisikan sebagai jumlah yang diutangkan oleh perusahaan terhadap barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli. Selanjutnya yaitu mengenai System Application and Product in Data Processing atau SAP. SAP merupakan software yang berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan memasuki ke profil perusahaan PT Panasonic Manufacturing Indonesia. PT Panasonic Manufacturing Indonesia terletak di Jalan Raya Bogor, KM 29, RT 01, RW 03, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. PT Panasonic Manufacturing Indonesia juga terletak di perbatasan antara Jakarta Timur dengan Depok, Jawa Barat. Konsentrasi PT Panasonic Manufacturing Indonesia terletak pada produk-produk digital EV dan home appliances. Perusahaan ini terbentuk dari filosofi kedua pendirinya, yaitu oleh Dr. Andes Haji Muhammad Thoyib dengan filosofinya pohon pisang dan juga Konosuke Matsushita dengan filosofinya air mengalir. Selanjutnya produk-produk yang dihasilkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Yang pertama yaitu dari Audio Business Unit yang memproduksi radio dan radio kaset. Yang kedua yaitu dari Air Conditioner Business Unit yang memproduksi pendingin ruangan atau AC. Yang ketiga yaitu Electric Fan Business Unit yang memproduksi kipas angin. Selanjutnya yaitu dari Laundry System Business Unit yang memproduksi mesin cuci. Dan yang kelima yaitu Refrigerator Business Unit yang memproduksi lemari pendingin atau kulkas. Dan yang terakhir yaitu Water Pump Business Unit yang memproduksi pompa air. Selanjutnya kita memasuki bab pembahasan. PT Panasonic Manufacturing Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur yang menghasilkan banyak produk, khususnya produk elektronik.
Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur menghasilkan banyak produk yang akan dijual ke pasar. Dalam proses produksinya, tidak hanya terjadi aktivitas jual beli, melainkan juga utang piutang. Oleh karena itu, PT Panasonic Manufacture Indonesia terdapat bagian finance yang bertujuan untuk memeriksa dan melunasi hutang secara berkala guna mengurangi beban perusahaan. Pada PT Panasonic Manufacture Indonesia, utang dagang atau account payable terdiri atas 3, yaitu yang pertama pembelian material, yang kedua expense, yang ketiga daily. Pembelian material. Material yang terdapat di PT Panasonic Manufacture Indonesia terdiri dari 2, yaitu VMI dan non-VMI. Material VMI yaitu material yang dibeli oleh perusahaan, sedangkan material non-VMI yaitu material yang berasal dari supplier, menaruh di gudang perusahaan dan akan dibayarkan sesuai dengan pemakaiannya saja. Selanjutnya yaitu expense. Beban atau yang kita sering sebut sebagai expense didefinisikan penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Yang ketiga yaitu daily, yaitu transaksi yang dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu proses closing finance di akhir bulan. Contohnya yaitu cash bond dan juga tagihan Indosat. Seluruh proses yang berhubungan dengan pencatatan pembelian material, entry data dilakukan di T-kode MIR7 di SAP. Dan untuk entry data expense dilakukan di FI60 T-kode di SAP, dan juga untuk entry data daily dilakukan secara manual di special journal. Selanjutnya kita akan memasuki flowchart pencatatan utang dagang yang terintegrasi dengan sistem SAP. Proses awal dilakukan dengan pesanan pembelian kepada supplier oleh bagian purchasing. Bagian purchasing akan membuat PO dan entry data dengan menggunakan ME21N T-kode di SAP. Ketika barang telah sampai, maka akan diperiksa oleh bagian warehouse dan entry data menggunakan MIGO T-kode di SAP. Data yang terdapat di jurnal MIGO akan diakui sebagai good receipt atau GR, dan baru akan diakui sebagai utang dagang atau account payable apabila invoice dari supplier telah diterima oleh Finance Business Unit dan semua datanya di-entry ke dalam MIR7 T-kode di SAP. Pada bagian teks Finance Head Office, akun payable journal akan diperiksa kelengkapan data dan menginputnya ke dalam VAT in ke DJP System untuk pemeriksaan pajak dari setiap barang yang tercantum dalam jurnal. Pada bagian accounting Finance Head Office, akun payable journal akan diperiksa akun-akun dan jurnalnya, dan jurnal tersebut akan diperiksa kembali dan diotorisasi hingga Finance Director dan diarsipkan. Selanjutnya kita memasuki prosedur pencatatan utang dagang atau akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Yang pertama yaitu dokumen-dokumen yang terkait dalam pencatatan akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Dokumen merupakan tulisan yang memuat informasi yang dapat dijadikan tanda bukti. Yang pertama yaitu surat permohonan atau SP. Yang kedua yaitu surat order pembelian atau purchase order. Yang ketiga yaitu invoice. Yang selanjutnya yaitu faktur pajak atau tax invoice. Selanjutnya yaitu surat penerimaan barang atau delivery order atau yang kita sering sebut dengan DO. Selanjutnya yaitu MIR7, yaitu jurnal yang dihasilkan dari proses penginputan data, invoice, dan DO di SAP. Yang ketujuh yaitu payment proposalis. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu special journal. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi atau bagian perusahaan yang terkait dalam pencatatan akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Yang pertama yaitu bagian purchasing. Bagian purchasing memiliki fungsi pembelian. Yang kedua yaitu bagian warehouse. Yang ketiga ada bagian finance business unit.
Dan yang keempat yaitu Finance Head Office. Finance Business Unit akan membuat jurnal akun payable yang akan diperiksa dan diotorisasi hingga Business Unit Head Manager dengan melampirkan invoice dan take invoice sebelum dikirimkan kepada bagian Finance Head Office akan dilakukan serta kode yang akan digunakan untuk mengisi data yang terdapat di dalam SAP. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pencatatan ataupun pembayaran utang dagang atau akun payable, seperti invoice, faktur pajak, nama supplier, rekening bank, dan jumlah utang dagang atau akun payable. Hal ini memudahkan Finance Business Unit maupun Finance Head Office untuk memeriksa keseluruhan jumlah utang dagang atau akun payable setiap bulannya agar tidak ada utang yang tidak terbayarkan. Pada bagian Tax Finance Head Office dilakukan pemeriksaan pajak dari setiap barang yang tercantum dalam jurnal. Apabila sudah sesuai, maka data tersebut akan didistribusikan kepada bagian accounting untuk diperiksa kode akun dan kelengkapan data sebelum dikirimkan kepada kasir. Pada bagian Cashier Finance Head Office akan dilakukan pemeriksaan akun number, host bank, dan semua dokumen yang dilampirkan untuk selanjutnya diperiksa dan disetujui oleh General Manager Finance. Payment proposal tersebut akan diunggah ke dalam bank sistem untuk selanjutnya pengaplikasian pengiriman uang dan disetujui oleh Finance Director, dan secara otomatis data tersebut akan tersimpan di F110 T-Code di SAP. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu keunggulan penggunaan sistem application and product in data processing pada akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Sistem application and product in data processing atau SAP memiliki keunggulan dibandingkan aplikasi AS400. Adapun keunggulan penggunaan sistem application and product in data processing pada pencatatan akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebagai berikut. Keunggulan yang pertama yaitu kemudahan dalam pembuatan laporan akun payable. Pengguna sistem application and product in data processing atau SAP memudahkan bagian finance apabila ingin melihat data lainnya pada saat yang diinginkan, seperti pada saat closing finance maupun pada saat audit. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pencatatan maupun pembayaran. Yang kedua yaitu keterkaitan antara data utang dagang atau akun payable kepada jurnal dan kepada pembayaran. Yang ketiga yaitu sistem application and product in data processing atau SAP menggunakan Excel base. Data yang telah diinput ke dalam sistem application and product in data processing atau SAP dapat diekspor ke dalam bentuk Excel, di mana memudahkan untuk pengelolaan data maupun rekap data keuangan. Hal ini membuat bagian Finance Business Unit tidak perlu lagi membuat data utang dagang atau akun payable secara manual. Yang keempat yaitu sistem application and product in data processing atau SAP selalu terupdate. Sistem application and product in data processing atau SAP memiliki manfaat yaitu real-time processing yang terdiri atas 3 lapisan, yang dimana data yang tersimpan merupakan data yang terbaik. Dan yang kelima yaitu proses pencatatan utang dagang atau akun payable lebih baik. Pengguna sistem application and product in data processing atau SAP dinilai prosesnya lebih baik dari proses sebelumnya. Hal ini dibandingkan dengan AS400, yaitu barang yang telah dikirimkan oleh supplier langsung diakui sebagai utang dagang atau akun payable. Sedangkan pada saat menggunakan sistem application and product in data processing atau SAP, data barang yang baru masuk diakui sebagai good receive dan belum diakui sebagai utang dagang atau akun payable. Hal ini memudahkan Finance Business Unit untuk memeriksa utang dagang atau akun payable yang belum terbayarkan. Yang kelima yaitu proses pencatatan dan pembayaran utang dagang atau akun payable lebih baik. Selanjutnya kita akan memasuki kendala penggunaan sistem application and product in data processing
atau SAP pada akun payable di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dan observasi kepada bagian perusahaan yaitu Finance Business Unit untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penggunaan sistem application and product in data processing pada akun payable. Berikut kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem application and product in data processing. Yang pertama, yaitu penggunaan sistem application and product in data processing atau SAP tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Pada saat karyawan sedang melakukan input data ke dalam sistem SAP, maka pengguna pada departemen yang sama tidak dapat menggunakan SAP. Yang kedua, yaitu pembuatan special journal masih manual. Special journal berisi data-data transaksi di luar pembelian material. Hal tersebut berisiko terjadinya human error saat entry data ke dalam special journal. Yang ketiga, yaitu pada bentuk laporan boros akan kertas. Pada payment proposal list yang sudah diekspor dari SAP, munculkan kolom-kolom yang berisi informasi mengenai pembayaran. Kolom-kolom yang tersedia besar dan cukup banyak penggunaan kertas. Yang keempat, yaitu penerapan sistem application and product in data processing atau SAP cukup rumit. Sebagian besar perusahaan menerapkan fitur atau perangkat lunak dalam satu waktu di sebuah perusahaan yang memungkinkan karyawan untuk terbiasa dengan perangkat lunak tersebut sebelum bergerak maju. Proses implementasi yang lengkap dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada PT Panasonic Manufacturing Indonesia, yang kelima yaitu biaya penggunaan yang tinggi. Penerapan sistem application and product in data processing atau SAP pada suatu perusahaan memakan biaya yang relatif mahal. Perusahaan harus membeli perangkat lunak maupun perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan program di seluruh perusahaan. Biaya tersebut termasuk biaya tenaga kerja, IT, maupun eksternal perusahaan yang mengawasi pengguna sistem application and product in data processing atau SAP. Selanjutnya, kita memasuki bagian terakhir dari presentasi kali ini, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Sistem application and product in data processing merupakan perangkat lunak berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu suatu tools IT management untuk membantu perusahaan dalam merencanakan dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, yaitu penggunaan sistem application and product in data processing memudahkan dalam pencatatan akun payable. Hal ini dikarenakan Finance Business Unit dapat melihat data sewaktu yang diinginkan. Selain itu, pada bentuk laporan dapat mengekspor dari SAP ke dalam bentuk Excel yang memudahkan untuk rekap data. Dan proses alur pencatatan dan pembayaran utang dagang atau akun payable yang sudah terintegrasi dengan sistem SAP menjadi lebih baik dan teratur, dengan tidak langsung mengakui barang yang datang dari supplier ke dalam utang dagang untuk meminimalisir retur pembelian. Selain keunggulan-keunggulan dalam penggunaan sistem application and product in data processing atau SAP, terdapat juga kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia dalam menggunakan SAP tersebut. Di antaranya yaitu sistem application and product in data processing atau SAP tidak dapat dilakukan di waktu yang bersamaan. Pada pembuatan special journal masih dilakukan secara manual. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia yaitu penerapan sistem application and product in data processing atau SAP cukup rumit. Begitu pula dengan biaya penggunaan yang sangat tinggi. Demikian saya akhiri presentasi pemaparan laporan tugas akhir saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan juga kepada Bapak Yusef Fria, PS, SE, MAK, PRK, CTA, CAT, dan juga Bapak Mulyana Sution, SMM, selaku dosen pembimbing saya.